Tak istimewa sekali ya rekan-rekan, karena kita kembali kedatangan narasumber yang insya Allah akan mengisi ruang-ruang kosong dalam pemahaman kita. Khususnya dalam hal mendidik, membina, dan mendampingi manusia dengan lebih baik, sadar, dan juga bijaksana. Dan beliau sudah hadir di sini, ada Ibu Dr. Raden Rahmidiana, SPSI MA Psikolog. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Mbak Clara. Suara saya Oke. jelas ya, Mbak? Ya, selamat datang. Semoga Ibu dalam keadaan sehat, segar, dan siap menebarkan inspirasi ya kepada rekan-rekan di dalam Insya forum ini. Allah. Oke, kira-kira teman-teman semua sudah siap ya untuk mendapatkan inspirasi dan materi dari Ibu Raden Rahmi? Mungkin bisa ketik siap di kolom chat, biar Clara tahu nih. Ya, biar Clara tahu sudah pada siap atau belum. Oke, sepertinya sudah sama-sama siap ya. Siap dan sangat menggebu-gebu ini untuk mendapatkan materi dari Ibu Rahmi. Oke, nanti kita akan punya waktu sampai jam 9.30 untuk sesi materi. Kemudian nanti akan kita lanjutkan sesi tanya jawab sampai jam 10 pagi. Begitu nggih Ibu Rahmi? Siap. Oke, oke sebelumnya izinkan Clara untuk membacakan CV ya dari narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi sekarang di sekitar kita, bukan di sekitar kita sih ya, di dalam ruang virtual ini sudah ada Ibu Rahmi. Ibu Dr. Rahmi Diana adalah dosen tetap pada program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau menempuh pendidikan S1, S2 jurusan psikologi di Universitas Gajah Mada dan beliau meraih gelar doktor dari program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sebagai akademis dan praktisi, Ibu Rahmi aktif dalam berbagai kegiatan pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Kepakaran beliau meliputi bidang psikologi pendidikan, psikologi karakter, psikologi keluarga dan pernikahan, juga psikologi Islam. Beliau juga bergabung menjadi anggota Asosiasi Psikologi Sekolah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengurus pusat Asosiasi Psikologi Islam Indonesia. Beberapa karya ilmiah beliau telah dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional. Wow, keren sekali ya rekan-rekan. Makin nggak sabar ini mendengar materi yang akan Ibu Rahmi sampaikan. Jadi langsung saja ya, nanti kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmi. Tapi sebelumnya akan ada pengantar dari Ibu Dr. Maya Fitria sebagai pengurus RMI PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta juga Satgas Pesantren Ramah Anak DIY. Kepada Ibu Maya Fitria, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan saya Ibu Rahmi Diana. Alhamdulillah sekali kita semua bisa menghadirkan beliau di pagi hari ini ya. Saya laporkan kepada Ibu Rahmi bahwa ini adalah acara dari RMI. RMI adalah Rabithah Ma'ahid Islamiyah, jadi Asosiasi Pesantren-Pesantren NU se-DIY di bawah PWNU DIY. Nah, kami utamakan yang diundang di sini adalah para pengurus pesantren, para pengasuh, para pembina, para pembimbing pesantren. Nah, dalam rangka untuk membekali kami semua, ya, untuk membekali kami semua terkait dengan kepengasuhan di pesantren, karena bagaimanapun pesantren ini tidak hanya lembaga pendidikan, tapi juga lembaga pengasuhan. Nah, beliau ini Ibu Rahmi adalah pakarnya, ya, karena nanti disertasi beliau juga tentang pendidikan karakter, juga memang keahliannya adalah di psikologi pendidikan. Insya Allah sih, jadi salah satu materi yang kita pilih di sesi kuliah singkat psikologi kita yang pertama ini adalah terkait dengan disiplin positif. Memang
satu hal yang sebenarnya kalau secara esensi ini bukan hal yang baru sebenarnya nanti kalau kita simak gitu. Karena sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah itu semuanya adalah pengasuhan dengan disiplin positif gitu. Sehingga mungkin dalam prakteknya belum semua kita praktekkan, apalagi ketika kita kepengasuhannya klasik kolektif seperti di pesantren, tapi insya Allah kita optimis bahwa ada banyak hal yang sebenarnya perlu kita ingatkan lagi diri kita sendiri terus gitu ya, bahwa inilah yang juga dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga monggo mari kita semuanya mencoba untuk belajar bersama mengenai disiplin positif ini, dan sembari kita terus kritis apa saja yang mungkin dan harus mungkin harus mungkin juga kita terapkan di dunia kepengasuhan di pesantren. Sekali lagi saya sebagai pengurus RMI PWNU DIY dan juga Satgas Pesantren Ramah Anak PWNU DIY mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rahmidiana yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami semua. Monggo teman-teman kita semua semangat untuk belajar dan belajar lagi dan belajar lagi. Insya Allah kita semoga diberi rezeki, waktu, tenaga, kesempatan, materi apapun yang kemudian insya Allah semuanya untuk hikmah untuk pesantren, dan nanti insya Allah akan ada sesi-sesi berikutnya, kuliah singkat berikutnya yang semoga itu bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Matur nuwun dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Dr. Maya Fitria atas pengantarnya. Langsung saja kepada Ibu Dr. Raden Rahmidiana SPSI, MA Psikolog, kami silahkan untuk memulai materi pada pagi hari ini. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Mbak Clara. Suara saya bisa didengar dengan jelas, ya? Terdengar Ibu, ya jelas. Terdengar ya, Alhamdulillah. Baik, mohon izin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ketua dan juga pengurus ya punya Maya di dalamnya, ketuanya Bapak Kiai Nizam ya yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan ya bagi saya sendiri satu kebahagiaan kalau pagi hari ini bisa bertemu lewat layar online ya dengan para pengurus ya, para pendidik ya di lingkungan pesantren di bawah pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama DIY. Alhamdulillah, saya mensyukuri pertemuan pagi hari ini dan juga untuk kita sanjungkan sholawat dan salam ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya saya didawuh nih ya, didawuh punya Maya ini untuk sharing berbagi terkait dengan tema disiplin positif ya. Tadi di pengantar Mbak Clara ya sebagai MC dengan penuh semangat, ini semangatnya cukup menyengat ya, menyadarkan kita ya tentang pentingnya terus belajar ya dalam peran apapun dan termasuk dalam kelas psikologi ya, ini sebuah terobosan yang sangat keren gitu ya, bahwa ilmu yang kita pelajari harus gitu ya disegarkan. Nah ini ya ibaratnya penyegaran gitu ya. Artinya saya sangat bangga berada di depan layar ya yang hadir di sini ya, termasuk juga nih generasi penerus ya para mahasiswa gitu ya yang
concern dengan pendidikan pesantren memang saat kita untuk selalu belajar, gitu ya. Baik, saya coba untuk share screen sebentar ya, semoga iya. Iya. Apakah sudah nampak layar saya? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, baik ya. Ya, tema kita tentang disiplin positif. Memang betul, ini bukan hal yang baru ya bagi lembaga pendidikan ya. Disiplin, kedisiplinan, karakter itu makanan sehari-hari gitu ya, makanan sehari-hari yang ya sudah sering kita dapatkan gitu ya. Disiplin sendiri memang salah satu karakter ya yang wajib ya, yang harus dimiliki ketika seseorang ingin mencapai kesuksesan, kemajuan gitu ya dalam kehidupannya gitu ya. Nah, artinya di sini kemudian saya berikan anak judul ya, membentuk karakter dengan karakter. Ini tentu bukan tanpa pesan, karena disiplin adalah sebuah karakter, maka kita hanya bisa membentuknya dengan karakter juga. Nah, saya ingin bahas tentang hal ini ya. Nah, sebelumnya kita juga perlu merumuskan sebenarnya apa yang kemudian akan kita pelajari ya, poin-poin yang mungkin akan saya sharingkan gitu ya, terkait dengan kedisiplinan ini ya. Mungkin ya sebagian orang ketika mendengar kata disiplin itu sering disalahpahami, disalahartikan gitu ya. Disiplin itu identik dengan hukuman ya terhadap itu pelanggaran gitu ya, karena disiplin berarti dia bicara tentang aturan gitu ya. Kemudian ketika melanggar aturan, kemudian hukuman adalah satu cara atau efek jera yang bisa diberikan ya. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara disiplin sebagai karakter, gitu ya, tujuannya memang membentuk satu kebiasaan positif, gitu. Ya, jadi bagaimana satu kebiasaan positif, satu tabiat, gitu ya, bahasa agamanya, yang itu mengarahkan seseorang pada perilaku yang berkelanjutan ya dalam kehidupannya. Artinya dia memang secara karakter memiliki karakter disiplin, bukan hanya kepatuhan terhadap aturan yang sifatnya sesaat. Ya, sesaat bagaimana? Mungkin sering kita jumpai ya bahwa di dalam lembaga pendidikan ya apapun itu di mana di situ ditegakkan sejumlah aturan gitu ya. Kepatuhan dari siswa gitu ya, dari peserta didik atau kalau di pesantren dari santri itu berlaku manakala mereka berada di lingkungan pendidikan atau selama mengikuti pendidikan gitu ya. Nah, tetapi ketika selepas itu ya mereka masuk ke dunia luas yang lebih heterogen yang mungkin tidak begitu ketat ya mengatur perilaku mereka, maka kemudian berangsur menjadi kendor ya, kemudian akhirnya hilang gitu ya. Padahal sudah dibentuk bertahun-tahun, sudah dibiasakan gitu ya. Tetapi kenapa gitu ya, ketika tidak berada di lingkungan yang kondusif, akhirnya jadi bubar gitu ya, kan bisa berkebalikan. Nah, ini tentu tidak kita inginkan. Karena ciri dari karakter atau dalam bahasa agama kita juga sering mendengar kata akhlak ya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu kan mengatakan akhlak itu sesuatu yang dilakukan dengan spontan gitu ya. Jadi satu hal yang memang orang tuh tanpa perlu berpikir panjang gitu ya. Dia melakukan itu dengan spontan. Kalau dia memang seorang dermawan, suka memberi, suka nolong orang, itu spontan. Begitu ada orang yang membutuhkan, ingin membantu gitu ya. Tetapi kalau kita masih mikir gitu kan, nanti buat ini gimana, buat itu gimana, nanti aku sendiri butuh dan sebagainya. Mungkin kedermawanan belum menjadi karakternya itu ya. Artinya kadang-kadang kita melihat gitu ya fenomena tersebut bahwa perilaku bahkan yang sudah dibentuk ya sekian lama pun bisa bubar gitu ya, bisa akhirnya berangsur surut dan bahkan hilang. Nah, disinilah kemudian kita melihat gitu ya perlunya disiplin positif. Nah, seperti apa gambarannya? Tujuan materi yang saya susun setidaknya melingkupi 3 hal ini ya. Jadi bagaimana sebuah pendekatan disiplin yang tepat itu penting untuk menjadi pengetahuan kita sebagai individu maupun sebagai pendidik. Ya, kenapa sebagai individu? Ya, karena kita ingin mendidik karakter dengan karakter, gitu ya. Ibda binafsik, ya kita dulu, gitu ya. Ibarat orang tua ingin mengajari anaknya
kemampuan mengelola emosi, ya, kecerdasan emosional, tapi orang tuanya sendiri marah-marah ke anak lah bagaimana gitu ya, itu bisa tertransfer, bisa terkirim. Ya, karena anak tidak hanya mengikuti apa yang dia dengar, tetapi yang mereka lihat. Nah, artinya kesadaran tentang pentingnya pendekatan yang tepat dalam membangun karakter disiplin nanti kita akan coba kupas ya, ya kupasnya tipis-tipis lah ya, karena memang sesinya juga tidak panjang gitu ya. Kemudian yang kedua ya, harapannya mengetahui prinsip dan teknik dasar dari disiplin positif ini. Bagaimana kemudian hal-hal utama, hal-hal pokok, hal-hal yang substantif ketika kita ingin menggunakan pendekatan disiplin positif gitu ya dalam mengarahkan karakter baik pada diri seseorang atau peserta didik ya secara spesifik. Yang ketiga, harapannya kita mendapatkan apa ya, pokoknya terkait dengan penerapan. Ya, jadi bagaimana kita mampu mengimplementasikan pendekatan itu dengan tujuan untuk memperkuat karakter anak, khususnya disiplin, gitu ya. Nah, tema ini saya kira sangat relevan dan tepat ya, karena kalau kita lihat bagaimana pendidikan karakter yang saat ini dilakukan, gitu ya, itu muaranya sebenarnya atau kuncinya itu di disiplin ya. Kita ingin membentuk karakter apa sih gitu ya. Di Kemendikbud itu ada 18 karakter ya, dari moral religius, tanggung jawab, mandiri kan, apalagi gemar membaca gitu ya, cinta tanah air, ada 18 ya, nanti bisa dicek ya. Nah, sebenarnya semua karakter itu akan terbentuk gitu ya dengan satu proses kedisiplinan. Jadi kenapa? Karena karakter identik dengan pembiasaan gitu ya, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Bagaimana kebiasaan terbentuk tanpa kedisiplinan? Jadi ini adalah karakter kunci untuk semuanya, bahkan untuk karakter religius sekalipun. Gitu ya. Orang kalau nggak disiplin gitu ya, untuk urusan sholat aja masih seenaknya gitu kan, waktunya gitu ya, dan lain sebagainya, itu bagaimana mungkin gitu ya seorang bisa mencapai gitu ya karakter religius yang baik kalau dia tidak disiplin untuk hal-hal yang terkait dengan kebiasaan di dalam ajaran agama. Itu contoh sederhananya. Baik. Nah, kemudian tentang konsep dasar ini kita bisa membuat satu rumusan ya, satu definisi. Jadi kalau kita buka referensi ya terkait dengan disiplin positif banyak ya. Tapi saya di sini mencoba menyederhanakan supaya lebih mudah dipahami dan kita diskusikan nanti bahwa disiplin positif itu sudah pendekatan ya dalam pendidikan karakter khususnya yang menjadikan atau menekankan kasih sayang gitu ya. Artinya mengutamakan pendekatan humanis gitu ya. Kasih sayang sendiri kan kebutuhan dasar manusia ya. Ya. Di mana di situ terdapat batasan yang jelas dan penghargaan terhadap harga diri anak. Disiplin atau pendidikan kedisiplinan itu bukan soal kemudian ada apa ya positioning gitu ya. Saya guru, saya pendidik, kamu murid gitu ya. Relasi kuasa di mana kamu harus ikut peraturan yang saya buat ya, seperti komandan dan prajurit. Kamu harus patuh secara mutlak dengan apa yang saya atur, apa yang saya perintahkan. Kalau tidak, sanksinya ini, sanksinya itu. Nah, itu bukanlah pendekatan positif yang diharapkan. Ya. Nah, pendekatan dalam dunia pendidikan, tadi Bu Maya menyampaikan bahwa tidak hanya proses mendidik itu sendiri, tapi ada proses pengasuhan. Ya, prinsip pengasuhan asah, asih, asuh, gitu ya. Jadi gimana kemudian rasa welas asih itu tumbuh dari seorang pendidik yang ingin ya peserta didiknya, siswanya itu terbentuk kedisiplinan. Jadi batasan yang jelas itu pasti karena disiplin tidak bisa dilepaskan dari ya aturan, dari norma, dari rambu gitu ya. Dan jangan dilupakan adalah bahwa yang akan kita disiplinkan itu manusia. Dia manusia yang punya jiwa, manusia yang punya cara berpikir, yang punya aspek emosional, yang punya kebutuhan untuk dihargai sebagai manusia, yang akhirnya memiliki hati diri. Nah, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan. Gitu.
Oke ya, itu konsep sederhana. Nah, selain itu, dia kita memahami bahwa pendekatan ini akan dilakukan dengan dasar belas asih ya, Mohon kasih maaf, sayang Ibu gitu ya. Rahmi. Ini slide-nya Iya, memang belum berpindah, nggih? oh ya kah? Di tempat saya soalnya berbeda. Oh Sebentar, iya, sebentar ya. soalnya di kami tidak Oh, berpindah ini. oke, oke, sebentar. Kalau begitu Oke. kita kelola dulu. Ya, sebentar, sebentar. Mohon maaf ya. Berarti dari tadi masih slide 1 ya? Iya. Ya. Mohon maaf ini. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Mungkin sepertinya tidak perlu diperbesar ya. Coba ya, sekarang sudah ada ya di layar ya? Sudah, Ibu. Prinsip utama ya. Iya, Nah, prinsip tadi utama. konsep dasar sudah muncul ya, Iya, pengertian. betul. Nah, prinsip utama. Sekarang prinsip utama. Baik. Ya, ya, mohon maaf ya. Kita lanjut. Nah, atas dasar pendekatan dengan welas asih tadi atau dengan kasih sayang, prinsip utama ini harus kita perhatikan. Pertama, disiplin positif harus mendasarkan pada rasa hormat dua belah pihak. Nah, ya, rasa hormat atau kita kenal respect. Selama ini boleh jadi sebagian memahami bahwa yang namanya rasa hormat gitu ya, itu identik dari yang muda ke yang lebih tua gitu ya, dari murid kepada guru gitu kan, ya. Prinsip yang menekankan bahwa kita itu memang memposisikan diri ya di bawah orang yang kita hormati, lebih kurang begitu. Nah, tapi apakah tidak bisa sebaliknya gitu ya? Orang yang diberikan kemampuan untuk gitu ya, kemampuan untuk mengarahkan katakanlah seorang guru begitu ya, atau orang yang lebih tua, orang tua dalam hal ini terhadap anak juga menaruh respect, menaruh hormat tentu dengan ekspresi yang berbeda ya, bentuk penghormatan dari yang muda pada yang tua dengan orang tua yang respect ya, atau pendidik yang respect terhadap peserta didiknya. Respect yang maksud adalah kita menghormati dia sebagai jiwa, sebagai manusia gitu. Yang tidak bisa kita perlakukan seenaknya atau sekehendak hati walaupun secara posisi secara peran kita berada dalam posisi yang lebih tinggi karena sebagai guru, sebagai pendidik adalah jiwa-jiwa manusia gitu ya, yang Allah ciptakan dengan segenap potensi yang dimilikinya, dengan segenap sumber daya. Jadi rasa hormat terhadap sesama manusia secara tidak langsung merupakan bentuk ya penghargaan kita pada ciptaan Allah yaitu manusia. Ya. Nah, yang kedua, fokus pada pembelajaran gitu ya. Jadi fokus pada pembelajaran bukan hukuman. Nah, kadang-kadang ya karena kita berpikir disiplin kebalikannya tidak disiplin, kepatuhan kebalikannya pelanggaran, maka kemudian kecenderungan untuk bisa mengendalikan itu dengan cara memberikan sanksi gitu ya, dianggap efektif dan menimbulkan efek jerah. Itu harus kita gear bahwa setiap orang bisa saja melakukan kesalahan dan disitulah proses pembelajaran terjadi. Ya, mengizinkan tanda petik ya, mengizinkan di sini melihat bahwa sebagai manusia melakukan kesalahan itu sesuatu. Hanya orang itu kepleset, ada kalanya orang itu lalai, ada kalanya orang itu lupa gitu ya, bahwa sesungguhnya ada aturan yang mengikat. Kita melihat sisi kemanusiaan itu. Kita tidak sedang mendidik malaikat yang selalu benar. Kita sedang mendidik melakukan pembelajaran pada manusia. Bahkan kita sendiri sebagai pendidik, sebagai orang tua, ada kalanya juga melakukan kesalahan. Gitu. Artinya fokus penegakan atau pendidikan karakter disiplin adalah pada pembelajarannya ya. Jadi kalaupun seseorang itu melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, ini saatnya proses pembelajaran itu berlangsung, bukan hanya pemberian hukuman gitu ya. Sehingga
Dampak yang ketiga, harapannya dengan adanya pembelajaran menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Karena dia belajar dari kesalahan. Ya, dia belajar dari akibat perbuatan, gitu ya, ketidakdisiplinan, itu tumbuh kemandirian untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dia ambil. Bahwa ada konsekuensi dari perilaku yang harus ditanggung. Jadi bukan lagi faktor eksternal gitu ya. Oh, karena takut akan hukuman, tapi kesadaran ya bahwa ini adalah akibat atau konsekuensi dari keputusan yang saya ambil gitu ya. Ketika saya memilih membolos misalnya ya seorang santri gitu ya atau peserta didik, maka konsekuensinya dia sadar betul sehingga dia kemudian mampu memilih dan memilah apa tindakan terbaik gitu yang harus dia lakukan. Jadi putusan disiplin itu menjadi miliknya, kemandirian itu. Sehingga akan lebih stabil walaupun faktor atau kontrol eksternalnya mungkin sudah berkurang ya karena dia sudah tidak berada di lingkungan pendidikan gitu ya, sudah berbaur secara luas gitu ya, berbagai kalangan lebih hetero. Itu akan membuat karakter tersebut menetap. Dan yang keempat, prinsip utama dari ya, pendidikan disiplin atau disiplin positif ini adalah bagaimana menguatkan koneksi bukan dominasi gitu ya. Jadi koneksikan keterhubungan ya, Pak. Ada jalin orang yang kita menjadi seperti ini bisa menjadi hargai untuk menjadi seorang individu yang memiliki kedisiplinan dapat hukuman ini dan itu gitu ya. Justru pendidikan yang membekas itu pendidikan yang terhubung gitu ya. Bukan terkait dengan dominasi. Oke ya, itu prinsip utamanya. Baik ya. Mbak Clara. Oke, baik. Ya, di slide ini saya sampaikan perbedaan. Jadi supaya kita juga melihat benang merah ya, benang merah. Ya, ujungnya sama saja membentuk kedisiplinan. Tetapi coba kita lihat dari berbagai aspek ini. Dari sisi fokusnya. Kedisiplinan yang mungkin kadang orang sebutnya kolonial gitu ya, tapi ini konvensional katakanlah begitu ya, dengan disiplin positif ya. Kita bandingkan. Disiplin konvensional seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak terlepas dari yang namanya hukuman ya sebagai sebuah sarana pengendali dan efeknya adalah ada ketakutan. Jadi membangun orang itu biar takut. Emang kamu mau dihukum seperti ini? Ya, emang kamu nggak takut gitu ya. Nah, kalau kamu takut ya kamu jangan melakukan pelanggaran. Emang kamu nggak takut dikeluarkan gitu ya. Karena kamu lakukan. Nah, jadi ancaman ya secara tidak langsung menimbulkan ketakutan. Artinya motivasi orang berbuat disiplin itu karena takut gitu. Ya, walaupun mungkin dalam beberapa hal kita perlu ya, takut itu kan emosi dasar. Jadi jangan sampai manusia itu nggak punya rasa takut gitu. Paling nggak takut sama Gusti Allah ya, perlu dibangun gitu ya. Nah, tapi dalam konteks pendisiplinan gitu ya, fokusnya bukan pada hukuman ataupun membangun rasa takutnya, ya. Tetapi dalam disiplin positif yang harus ditegakkan dan ditegaskan adalah bahwa disiplin positif itu harus membuat seseorang belajar, harus membuat seseorang memiliki kesadaran. Itu poinnya. Ya, membangun kesadaran dan membuat orang belajar. Gitu. Sehingga kita ketika dalam posisi mendisiplinkan, kita tidak menuntut atau berekspektasi orang itu harus di sini tuh jangan sampai ada pelanggaran gitu ya. Semuanya patuh gitu. Kalau seperti itu kita akan lelah ya. Kita akan lelah karena faktanya manusia itu ada keplesetnya, ada salahnya. Tindakan-tindakan yang kemudian kita anggap sebagai pelanggaran ya di mana-mana juga ada muncul gitu. Tetapi yang membedakannya pembelajaran yang bisa kita tanamkan, yang bisa diambil oleh
orang yang kemudian melakukan tindakan tersebut. Gitu ya. Dan kesadaran apa yang kemudian tumbuh? Jadi bukan ketakutannya, ya. Kalau sumber ketakutannya sudah nggak ada, ya dia bisa melanggar kalau memang ketakutan yang ditanamkan. Tapi justru kesadaran. Ya, nah itu dari sisi fokus ya. Baik. Yang kedua, caranya. Ya, otomatis ini berimplikasi. Fokus ini kepada cara. Jadi ketika fokusnya hukuman dan ketakutan, maka biasanya caranya atau pendekatannya secara otoriter. Gitu ya. Jadi secara top down gitu ya. Ini loh aturannya. Kalau kamu mau di sini, mau belajar sama saya, ya mau berhasil, gitu ya. Jika ini aturannya, gitu ya. Kamu harus patuh dan jika tidak, bla 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 bla. Dan cenderung keras. Keras berbeda dengan tegas ya. Ya cenderung keras dalam konteks pengasuh misalnya, gitu ya. Ada variasi ya pola asuh ya diantaranya pola asuh otoriter, gitu ya. Yang di situ kemudian lebih menunjukkan dominansi ya, jadi relasi kuasa orang tua dengan anak gitu ya, dan tidak sedikit yang dilakukan dengan kekerasan bukan ketegasan, jadi keras dan tegas ini tipis gitu ya. Nah, adapun di dalam disiplin positif, spiritnya gitu ya, dalam sebuah metode yang diterapkan atau cara dan pendekatannya yaitu kolaboratif. Kerjasama ya, kerjasama ini kan lebih lebih setara ya, bahwa kita sama-sama berkepentingan gitu loh ya, kita punya tujuan yang sama gitu ya. Saya sebagai pendidik gitu ya dan peserta didik ya santri itu punya kepentingan untuk membentuk karakter ini. Kenapa? Karena dia akan jadi bekal di kemudian hari. Ya, kesadaran tadi, ayo kita kerjasama. Ya, saya melakukan ini, ya, mengatur tanda petik, ya, memberi peran karena saya ingin membantumu, gitu ya, membantumu untuk menjadi sukses. Ayo kita kerjasama. Saya membantu dan kamu mau dibantu, ya. Jadi ada ketegasan, tapi juga ada kehangatan. Tidak perlu kemudian kita pasang muka yang seram, gitu ya, untuk membuat orang itu takut atau kemudian ya akhirnya mematuhi gitu ya. Jadi energinya tidak diarahkan pada ketakutan, tetapi bagaimana orang merasa nyaman, aman, terutama karena setiap manusia itu memiliki harga diri, memiliki kebutuhan untuk dihargai. Ya sehingga tetap ya relasi yang humanis, yang hangat itu disertai dengan ketegasan gitu ya. Jadi jangan juga kebablasan. Kadang-kadang problemnya, oh ya saya sudah hangat ramah tamah malah dong lonjak gitu ya. Ya ini juga ada strateginya gitu ya. Artinya tahu juga batasan. Ya tetap batasan itu ada kan tadi di hal yang substansi umumnya tetap harus ada batasan. Itu bukan berarti tanpa batas sehingga tadi ya istilah melunjak itu tambah melunjak tambah susah mengarahkannya. Berarti ada yang salah di situ dalam pesannya. Jadi kolaboratif ya, ada ketegasan namun tetap terbangun yang menimbulkan kenyamanan. Jadi orang itu kalau mau mengikuti aturan ya berdisiplin itu memang dengan sebaik-baiknya. Oh, ada suara. Kita lanjut ya. Baik. Yang ketiga, apa dampaknya? Gitu ya. Ketika penerapan kedua disiplin ini terjadi. Kita lihat yang konvensional dulu. Boleh jadi disiplin konvensional yang mungkin kebanyakan ya sudah dilakukan oleh sebagian orang itu memang menghasilkan orang-orang yang tunduk patuh gitu ya. Ketika orang-orang atau peserta didik itu tunduk patuh itu pasti bagi seorang pendidik ya senang ya, memudahkan kan gitu ya, tidak usah berlelah-lelah karena manut semua enak gitu ya. Walaupun faktanya mungkin tidak mudah. Tetapi satu poin yang
harus kita khawatirkan. Jangan sampai ketundukan kepatuh itu tidak dengan melalui proses belajar. Dia tidak belajar sesuatu, tapi karena figur-figur pendisiplin itu bukan belajar. Ya, jadi tidak terbangun tuh kesadaran tunduknya. Nah, mari kita bandingkan dengan disiplin positif, ya, bahwa disiplin positif harapannya akan berdampak pada punya tanggung jawab. Karena ada kesadaran, muncul tanggung jawab bahwa sayalah orang yang berkepentingan terhadap kedisiplinan itu. Karakter disiplin yang saya pun untuk saya sendiri, gitu ya, dan akan bermanfaat bagi orang lain. Ketika saya sudah disiplin, saya akan lebih mudah mendisiplinkan orang lain. Ya, jadi artinya dampak yang ditimbulkan dari disiplin positif mengarah pada tumbuhnya tanggung jawab, bukan mata-mata kepatuhan atau ketundukan yang tidak melalui proses belajar. Oke, ya, baik kita. Apa yang kemudian dimaksud ya dengan membentuk karakter dengan karakter? Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kalau kita ingin mendidik karakter apapun itu ya, karakternya disiplin, mandiri, itu ya, religius itu, maka didiklah dengan karakter yang sama. Ya, sebagai pengasuh, sebagai pendidik, gitu ya, karena lembaga pendidikan di situ terjadi dua proses ini, maka keteladanan itu sangat dahsyat ya, gitu ya, sangat luar biasa, gitu ya. Bagaimana kita bisa membawa teladan, bagaimana kita memunculkan nilai-nilai ya yang ingin ditanamkan. Kenapa? Karena kalau kita bicara karakter, karakter itu ditularkan, gitu ya, bukan hanya diajarkan, gitu ya. Kalau hanya diajarkan, ya bolak-balik dinasehati, kadang-kadang itu nasihat kalau kebanyakan bikin overdose ya. Kalau overdosis itu bukan didengarkan gitu ya, malah diabaikan gitu. Nah, artinya kita tetap harus melihat bahwa ketika kita bangun karakter, ya dikasih contoh gitu ya, dikasih teladan, jadi role model. Nah, disinilah satu sisi beratnya ya, beratnya membentuk karakter. Tapi di sisi lain, kita sebenarnya bisa melihat secara positif ya, memaknai secara positif bahwa berada di lingkungan pendidikan yang membuat kita harus membentuk karakter, sesungguhnya cara membuat kita juga berproses gitu ya. Jadi bukan hanya seperti lilin ya, dia hanya menyinari, tapi dia sendiri kemudian meleleh gitu ya. Tapi harusnya kita sendiri berproses ya, sambil kita juga memberikan teladan atau contoh. Gitu ya. Jadi membentuk karakter dengan karakter adalah satu cara kita agar proses pendisiplinan positif ini berhasil. Gitu. Nah, dengan begitu, nah mari kita evaluasi. Gitu. Mari kita lihat, apakah kita memiliki sejumlah karakter yang siap untuk mendidik karakter. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan peserta didik, ya, maka kita akan jadi contoh apakah kita cukup konsisten, gitu ya, dalam menerapkan hal itu, gitu ya. Konsisten di sini ya bahasanya apa, istiqomah ya, berkelanjutan gitu ya. Atau kadang-kadang disiplin, kadang-kadang enggak. Orang melihatnya kayak gitu ya, kok dia juga begitu gitu ya, nyuruh-nyuruh tapi dia juga nggak ngelakoni ya, jargoni ya. Nah, jadi konsistensi ini menjadi penting ya bagi sosok yang menjalankan peran ya sebagai pendidik, pembina, pengasuh gitu ya. Dan kita melihatnya jangan sebagai beban ya, ini justru cara meningkatkan kita sendiri gitu ya. Jadi justru lingkungan itu menjaga kita, justru relasi kita dengan peserta didik gitu ya, dengan yang kita bina dan santri itu justru mereka tuh menjaga kita gitu ya, karena kita kan membuat tertuntut ya untuk bisa memberi contoh, untuk bisa memiliki kemampuan atau karakter tertentu ya sebelum mengajarkannya. Jadi konsistensi ini menjadi sangat penting. Kemudian empati gitu ya. Empatik adalah bagaimana kita melihat ya, menempatkan diri ya, merasakan gitu ya situasi yang mereka rasakan ya. Kalau saat ini kita menjadi pendidik, kita juga pernah jadi peserta didik gitu ya. Kalau saat ini menjadi seorang ustadz gitu ya, pengajar, kita juga pernah menjadi santri, menjadi orang yang dididik menjadi siswa
ya. Kalau saat ini kita berhadapan dengan remaja, kita juga pernah gitu ya melalui masa remaja dengan segala dinamikanya gitu ya. Sehingga berempatilah pada posisi mereka, termasuk berempati manakala mereka melakukan kesalahan gitu ya. Kalau kita yang melakukan kesalahan, sebenarnya tanpa disalah-salahnya kita pasti merasa bersalah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu perlu empati. Nah, namun tentu saja pesan tadi ya di poin prinsip dasar ya. Jadi tegas itu tetap perlu. Jadi yang namanya empatik tidak kemudian membenarkan ya, tetapi memahami. Gitu ya. Jadi kehangatan lebih pada relasi sosialnya gitu ya. Jangan apa ya jodoh gitu ya, mentang-mentang kita pada posisi yang kita harus menempatkan diri lebih tinggi gitu ya. Kemudian kita kayak kayak jaim gitu ya. Jaim dalam pengertian itu ya tidak menunjukkan kehangatan karena kita menganggap kita nih beda level gitu ya, beda level gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu gitu ya. Jadi relasi yang hangat kalau sebagai seorang pembina ya, musrifah gitu kan tetap ya hubungan yang nyaman gitu. Itu terbangun sehingga ketika kita menegakkan ketegasan itu penerimaannya lebih mudah. Nah, nanti di sini akan ada diskusi ya, bab yang lunjak tadi itu diapakan gitu ya. Kemudian kerendahan hati ya dan keterbukaan ini juga menjadi satu hal yang perlu kita miliki ketika kita ingin menjalankan proses ini. Tadi kan dasarnya adalah welas asih ya, penegakan disiplin positif. Maka kita perlu kerendahan hati ya bahwa bagaimanapun yang bisa melakukan kesalahan itu tidak hanya peserta didik, boleh jadi kita sebagai pendidik. Kita terbuka terhadap kritik, terhadap masukan, terhadap apa lagi ya keberatan-keberatan gitu ya. Jangan memposisikan bahwa yang paling benar itu ya kita gitu ya. Tetapi kerendahan hati ini perlu dimiliki supaya kemudian kita melihat ya bahwa pada situasi tertentu mungkin kadang hilaf ya melakukan kesalahan atau lupa gitu ya dan itu sesuatu yang wajar walaupun sesuatu yang wajar itu belum tentu benar. Nah, disitulah proses pendidik kan mengembalikannya menjadi benar gitu ya. Oke, ada beberapa strategi ya dan teknik ya, dalam disiplin positif ini. Jadi dalam implementasinya gitu ya, kita bisa lihat bahwa untuk membangun relasi yang tadi ya yang empatik jadi, yang penuh kehangatan itu juga diperlukan strategi dan teknik. Ya, salah satunya dalam berkomunikasi. Gitu ya, komunikasi ini kan nggak bisa dilepaskan dalam keseharian. Gitu ya, sudah nggak zaman lagi ada perpeloncoan. Gitu ya, yang ada bentakan, gitu ya, teriakan melengking-lengking gitu ya, atau mungkin di era gitu ya, di era ada zaman dulu ya, zaman saya ya mungkin rotan gitu ya atau sapu lidi gitu ya sudah siap-siap gitu. Udah nggak zaman lagi menggunakan cara-cara kekerasan ya bahkan negara sendiri sudah mengaturnya ya gitu ya. Nggak sedikit yang kemudian akhirnya pendidiknya malah dilaporkan gitu ya padahal tujuannya mendidik gitu ya. Nah, bentakan ancaman ini menjadi sesuatu yang kita hindarkan, kita minimalkan ya. Bukan berarti tidak tegas. Ya untuk tegas itu nggak harus bentak gitu ya. Tapi ketegasan itu dari dalam hati yang membuat orang itu melihat bahwa oh ya kita memang sedang menegaskan sesuatu gitu ya. Nah, kemudian kalimatnya gitu ya. Nah, ternyata pilihan kata gitu ya, kalimat yang kita sampaikan itu juga harus kalimat yang mendidik gitu ya, bukan kalimat yang menjatuhkan ya. Saya berpikir, saya merasa kalau kita misalnya merasa kecewa gitu ya, saya merasa terkejut gitu ya. Ya, ketika mendengar bahwa kamu melakukan ini itu saya merasa kecewa. Itu sampaikan tanpa perlu marah-marah gitu ya, bentak-bentak gitu ya. Tetapi pesannya sampai. Komunikasi kan prinsipnya pesan dari ya komunikator sampai gitu ya. Jadi orang yang berkomunikasi itu menyampaikan pesan yang sampai, yang bisa diterima, bisa dipahami. Kemudian kita juga harus pandai dalam berkomunikasi terkait memvalidasi perasaan anak ya peserta didik itu bukan berarti membenarkan perilakunya yang salah gitu ya.
tetapi kita paham dalam posisi dia. Disitulah empatinya. Jadi komunikasi asertif dan empati, gitu ya. Bahwa kita tahu dia, gitu ya, bahwa kamu itu sebenarnya anak baik, gitu ya. Yang pasti kamu merasa bersalah kan sudah melakukan ini. Kamu pasti merasa nggak enak, ya merasa malu dengan teman-temanmu karena akhirnya banyak temanmu yang tahu, gitu ya. Kalau kamu melakukan ini, pahami perasaannya bahwa perasaan seperti itu wajar dan menunjukkan bahwa kamu masih bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, gitu. Ya, bahwa ada pelanggaran yang sudah kamu lakukan, ya. Jadi bagaimanapun eh, kita itu pasti ada rasa tidak nyaman ya ketika melanggar terus konangan gitu ya, terus ketahuan gitu kan. Nah, ya coba kita selami, kita validasi bahwa justru perasaan itu pertanda baik, gitu, bahwa kamu ingin memperbaiki diri. Saya ingin membantumu untuk kembali gitu ya, untuk kembali memperbaiki perilaku. Jadi tanpa harus kemudian kita salah-salah gitu ya. Memvalidasi perasaan sebenarnya sudah muncul. Rasa bersalah tanpa harus disalahkan. Ya kita katakan bahwa rasa bersalah itu pertanda baik. Ya, rasa malu itu bagus gitu ya. Al haya'u minal iman ya. Orang kalau melakukan kesalahan kok nggak malu, wah itu yang ya patut diwaspadai. Tapi kalau orang itu masih punya isin gitu ya, karena dia melanggar, ya, masih ada rasa bersalah. Kita validasi bahwa itu perasaan yang benar ketika kita melakukan, bukan perilakunya yang benar, tetapi yang muncul itu memvalidasi perasaan. Baik. Nah, berikutnya, jadi jangan lupa ada hal utama ya dalam mendisiplinkan, yaitu menetapkan batasan yang jelas dan realistis. Jadi kalau kita ingin menegakkan disiplin secara positif, jangan juga tanpa batasan yang membuatnya kabur, gitu. Sehingga peluang untuk lunjak-ngelunjak tadi muncul, gitu. Ya, jadi batasan yang jelas dan realistis. Realistisnya di mana? Ya, kita harus tinjau dari berbagai arah, gitu ya. Kita tidak hanya sepihak bahwa untuk kepentingan ketertiban, gitu ya, semua orang kita harus melakukan ini dan itu. Jadi yang namanya aturan, ya, kan ada proses sosialisasi ya. Nah, pelibatan peserta didik itu sejauh mana? Apakah mereka harus ikut merumuskan? Ya, tidak harus merumuskan kalau kita sudah punya konsepnya. Tapi setidaknya kita mensosialisasikan, komunikasikan, dan kita survei ya. Ya ibaratnya kalau DPR bikin undang-undang itu ada uji publik ya. Cek dulu lah gitu ya. Kami punya aturan seperti ini dan tanyai kesanggupannya. Dan ketika mereka dia memahami bahwa ada aturan yang seperti ini, tujuannya apa, gitu ya, itu terkomunikasikan dengan baik, ya. Bahkan kita bisa sampai pada kesepakatan. Kesepakatan itu artinya mereka siap mematuhi, itu ya. Bila perlu di situ ada mereka menandatangani bahwa aturan ini sudah mereka ketahui, gitu, ya. Dan mereka sanggup bersedia untuk mematuhinya. Nah, bersedia sanggup mematuhi bukan berarti dalam perjalanannya mereka nggak ada keplesetnya, mereka nggak ada lupanya, nggak ada pelanggaran. Nah, ini hal yang berbeda ya. Setiap orang punya pengendalian diri yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang mudah kepengaruh temannya, ada yang kemudian memang dia sendiri sangat kendor ya atau terbiasa melanggar sehingga lebih mudah melanggarnya daripada patuhnya gitu. Variasi peserta itu bermacam-macam. Ya, sehingga kalaupun mereka di awal gitu ya sudah iya gitu ya, paham dengan aturan, menyepakati, menandatangani kesediaan patuh gitu. Itu sisakan ruang bahwa ada kalanya mereka juga lupa gitu ya, kebawa teman dan sebagainya. Oke, jadi tetap tadi ya batasan jelas dan realistis gitu ya. Kemudian jelaskan konsekuensinya itu masuk ada di dalam peraturan tadi gitu ya, konsekuensinya. Ya, sehingga konsekuensi itu kemudian, jadi bahasa kita bukan lagi bahasa hukuman ya, konsekuensi sangat logis. Gitu. Ya, konsekuensi itu sesuatu yang dalam kehidupan keseharian, kalaupun tidak ada aturan tertulisnya, itu pasti ada. Hidup ini penuh dengan konsekuensi. Jadi setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Gitu. Dan nah, jangan dilupakan adalah konsistensi. Jadi setelah menjelaskan konsekuensi, ya konsekuensi itu ditegakkan. Gitu. Toh mereka juga sudah menyanggupi. Nah, tinggal pendekatannya kan, ya pendekatannya. Nah, jadi konsistensi ini tentu membutuhkan sistem yang kondusif, ya membuat memang aturan itu tegak. Nah, kadang-kadang misalnya saya ambil contoh ya dalam pengasuhan ya,
Kadang kalau seorang ibu dan ayah nih belum kompak nih, gitu ya, belum konsisten. Nah, ini celah kan, karena ada ketidakkonsistenan. Ya kadang ibunya melarang, nanti ayahnya membolehkan. Nah, ini contoh bentuk inkonsistensi yang membuat celah bagi anak untuk melanggar, gitu ya. Nah, dalam lembaga pendidikan yang ngurus orang lebih banyak, gitu ya, konsistensinya harus lebih terjaga, gitu. Karena kan variasi pendidiknya banyak nih, gitu. Ya, kalau kemudian tidak konsisten, ya akhirnya tidak tentu. Baik. Berikutnya, fokuslah pada solusi. Ya, jadi kalaupun berhadapan pada situasi, gitu ya, di mana siswa peserta didik, gitu ya, santri itu melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan tadi, dan kita melihat bahwa itulah sisi kemanusiaan dia nih, gitu ya. Inilah saat belajar, gitu ya. Jadi kita melihatnya bukan gitu ya, iki bocah nakal, beling gitu ya, harus ngerti aturan yang ini, oh, dilanggar gitu. Kalau energinya energi mangkel, marah ya pinginnya ya memaki gitu ya. Tetapi kalau energinya saatnya anak ini belajar, oh anak ini perlu diberikan pembelajaran gitu. Oh ini peluang ya, peluang saya untuk hari. Mungkin ada hal-hal yang luput. Nah, solusinya. Contoh pertanyaan pemantik solusi gitu ya. Kita bisa melihat atau menanyakan dalam ini dia gitu ya, kamu tahu tidak ya kesalahan apa atau pelanggaran yang mana yang kamu lakukan sehingga saat ini kamu ngobrol dengan saya gitu ya, dipanggil gitu ya. Ya kamu saya ajak ngobrol gitu ya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan gitu ya. Nah, biar dia sendiri ini kan satu cara ya supaya ngaku jujur ya salahnya tuh di mana gitu kan. Biar itu dari mulutnya sendiri gitu ya. Lalu kita bisa menanyakan apa yang bisa, sebentar ya ada suaranya. Apa yang bisa kamu lakukan di kesempatan yang lainnya? Apa yang kamu pelajari dari kesalahan ini? Jadi kita mendorong dia untuk merefleksikan, ya saya salah, itu. Dia juga bisa evaluasi, kira-kira kenapa ya kamu lakukan kesalahan itu? Mungkin dia akan biasanya orang defensif ya, nyalain orang, nyalain koncone gitu ya, atau apapun kita dengarkan saja. Gitu. Sampai akhirnya kita ajak dia untuk merefleksi. Jadi kesalahan itu menjadi sarana seseorang untuk bertumbuh. Ya, karena nggak ada manusia yang nggak pernah salah, gitu kan? Lebih baik orang itu melakukan kesalahan gitu ya, dan memperbaiki diri ya. Ada orang itu kemudian merasa dia nggak pernah salah gitu, ya. Jadi lebih baik orang yang salah melakukan, kemudian dia mau memperbaiki diri. Nah, beri kesempatan itu. Jadi yang ditumbuhkan itu bahwa dia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukan kemudian dia dipermalukan dengan kesalahan itu. Yang lain bisa kok tertib, kok kamu enggak? Ya, artinya ya kamu ki enggak umum gitu ya. Ya, yang lain patuh kok kayak kok ngeyel gitu ya. Nah, tidak perlu dibandingkan dengan yang lain. Tetapi biarlah dia bertumbuh ya dari start dia, ya proses dia, gitu ya. Bahwa kita akan memberikan dia kesempatan, ya kesempatannya silahkan kita sendiri menetapkan. Ya kalau pelanggaran pertama apa, kedua saya yakin ya lembaga pendidikan punya proses itu. Tapi ini juga strategi dalam berkomunikasi, fokus pada solusi. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ya apa konsekuensi yang kamu tahu dari pelanggaran ini? Biar dia sendiri yang kemudian merefleksikan gitu ya, bahwa sebenarnya ada hal yang harus dia hindari gitu ya, yaitu konsekuensi negatif yang kemudian harus dia lakukan. Baik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pilihan, ya, bukan paksaan. Jadi kalau kita menarik ya, menarik pada kehidupan sehari-hari, membawanya ya pada kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita tuh dihadapkan ke banyak pilihan setiap saat. Ya enggak ya. Kita pilihan misalnya mau mengikuti acara ini atau acara yang lain, kan pilihan ya. Kemudian ya banyak lah. Ya, tiap hari kita dihadapkan pada pilihan dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, ketika kita ingin mendisiplinkan kepada anak, peserta didik, kepada siswa, kepada santri, maka pilihan itu juga kita tawarkan, gitu. Ya, pilihan itu kita tawarkan bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya. Misalnya, contoh sederhana ya. Kalau kita
berikan, misalnya ada seorang anak yang dia main HP terus misalnya ya, atau main games gitu ya, main games dan dia malas belajar gitu ya. Kalau dalam ini ya, dalam konteks pengasuhan gitu ya. Ya kalau kita tanyakan, ya ini di sini pentingnya empati tadi ya. Kalau disuruh milih, mau belajar apa, mau main games ya, atau mau HP-an gitu ya. Ya secara spontan akan memilih yang menyenangkan ya. Oh ya mending main games lah, belajarnya nanti dulu gitu ya. Mau HP-an gitu. HP-an itu menyenangkan gitu, yang kadang menghabiskan waktu banyak gitu kan. Nah, tetapi kita kemudian bisa membangun kesadaran dari pilihan itu dengan konsekuensinya gitu. Ya, misalnya ya nasihat kita bisa masuk ya. Jadi kalau kita misalnya kita bisa mengutip, ya memang bermain games itu asik ya, menyenangkan gitu ya. Main HP terus tuh ya memang eh, ya mengisi waktu dan boleh jadi membahagiakan ya. Apalagi konten yang gitu misalnya drakor gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau di pesantren nggak ada ya nonton-nonton gitu ya. Tapi ini yang mahasiswa nih ya. Emang menyenangkan ya. Eh, tapi coba pikirkan konsekuensinya gitu ya. Mungkin kita bisa ingatkan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya. Jadi kalau kamu itu ditahan dengan lelahnya belajar gitu ya, kamu harus siap dengan beritanya kebodohan gitu ya di suatu saat nanti. Itu pilihan ya. Iya, gitu ya. Kira-kira mau mau belajar gitu ya karena kita ingin bahagianya tidak hanya hari ini gitu ya. Kan main games itu membahagiakan nih. Oke, gitu. Kamu mau bahagia hari ini aja atau mau bahagia juga di suatu saat kelak gitu ya. Jadi tidak salah satunya adalah dengan pilihan belajar. Ya bahwa belajar, ya lelahnya belajar hari ini gitu adalah cara kita untuk menghindari penderitaan di masa yang akan datang gitu ya. Artinya hal-hal yang sebenarnya bisa didialogkan ya, bisa menjadikan apa ya pembelajaran. Ya, disitulah yang kita tunjukkan gitu ya. Jadi pilihan-pilihan ini membuat mereka akhirnya mengambil tanggung jawab, bukan karena terpaksa. Oke ya, baik. Nah, kemudian ya, strategi lainnya dalam disiplin positif. Ya, ini Mbak Clara, saya sampai jam berapakah? Jam Waktunya saya ini. 9.30, Ibu. Oh, 9.30 ya. Oke, Nah, jam ini 9.30 ya, nanti kita lanjut sesi tanya jawab. saya tanya jawab ya. Baik, diingatkan aja. Ya, kita lanjut ya, teman-teman semua ya. Terkait dengan strategi teknik ini adalah kita belajar tentang konsekuensi ya, konsekuensi atau akibat dari sebuah pilihan itu gunakan konsekuensi yang logis ya dan natural ya. Jadi bagaimana misalnya kalau seorang anak kok lupa mengerjakan PR atau tidak membawa PR ya, mau di sekolah atau mungkin di rumah. Itu kan yang dibutuhkan untuk membuat dia akhirnya mengerjakan kan bukan dimarahi gitu. Ya dimarah itu karena kita yang jengkel ya, kita jengkel ya ingin memberikan efek takut ya pada dia lalu marah gitu. Walaupun marah itu yang merugikan kita dan ya boleh jadi bagi dia sendiri ya akan membuat dia juga sedih bahkan terluka ketika kata-kata yang kita sampaikan itu tidak terpilih gitu ya. Tetapi tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya, sebuah kesalahan adalah saat seseorang untuk belajar. Belajar dari kesalahannya gitu ya. Belajar mengevaluasi diri, belajar memperbaiki apa yang sebaiknya dilakukan berikutnya gitu ya. Ini poin dari disiplin positif. Jadi tidak hanya masalah lupa mengerjakan PR, berarti kamu harus menulis gitu ya, sekian lembar. Kamu harus store hafalan sekian ayat gitu. Bukan masalah konsekuensi itu bahwa ada hukuman gitu ya. Nah, itu walaupun nanti kalau bicara hukuman yang efektif dan lain-lain ya nanti mungkin sesi lain Maya ya tentang reward dan punishment yang efektif. Kita sedang bicara dalam konteks disiplin positif dulu. Poin pentingnya itu gitu ya. Semua strategi arahkan untuk proses belajar karena ini adalah lembaga pendidikan dan pengasuhan gitu ya, bukan pengadilan gitu ya, bukan kesian gitu ya. Oke. Di level implementasi baik di sekolah maupun di rumah ya dengan spirit tadi ya disiplin positif adalah bagaimana kita menjadikan si peserta didik gitu orang yang ingin kita disiplinkan itu gitu ya menjadi orang yang disiplin dari dekatan yang tepat ya yang penuh dengan welas asih maka kelas pun
lembaga pendidikan pun harus menjadi komunitas belajar. Sehingga pertanyaan kita atau transaksi kita, ya transaksi di sini ya kita sepakati di awal gitu ya. Ketika kita menerima kedatangan mereka, para pelajar, para santri, orang yang mau dididik di lembaga kita tanyakan, kita pastikan kamu siap belajar di lembaga ini. Belajar itu bukan hanya soal mata pelajaran. Belajar itu belajar dari kehidupan, belajar dari nilai-nilai yang dihidupkan gitu ya di lembaga ini. Termasuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan tempat hukuman, jadi bukan barak. Ya dikit-dikit bawa ke barak gitu ya. Ya pro kontra ya tidak perlu kita bahas ya. Ya. Eh, Kemudian tadi ya peran pendidik itu pasti ya karena dia sebagai fasilitator yang membangun karakter, maka dia sendiri juga harus berproses. Tidak perlu sempurna untuk menjadi seorang pendidik karena kita juga bukan malaikat, tetapi paling tidak siap untuk berproses bersama, gitu ya. Budaya yang dihidupkan di sekolah, di pesantren, ya itu budaya yang empati, ya bahwa kita pernah dalam posisi mereka. Yang boleh jadi mereka belum pernah dalam posisi kita. Artinya kalau seorang orang tua kan pernah jadi anak-anak gitu ya. Tetapi anak-anak belum pernah jadi orang tua. Pendidik pun begitu. Mungkin santri itu mereka dengan dunia, mereka sesuai dengan tahapan usianya gitu. Mereka belum pernah dalam posisi seorang pembina gitu ya, pendidik gitu ya, gitu. Sehingga kalau mereka tidak lebih empati, ya wajar. Justru kita yang harus bisa menyelami posisi mereka karena kita pernah merasakan ya di budaya yang empatik ya dan banyak melakukan refleksi-refleksi itu adalah hal yang dikondisikan dalam disiplin positif. Kemudian di rumah pun, nah inilah pentingnya Pak ya sinergi kolaborasi. Jadi jangan sampai di rumah itu berbeda jauh gitu ya. Ya kadang-kadang kan begitu ya faktanya ya di lembaga gitu ya, di disiplin di rumahnya sangat longgar gitu kan. Eh, di lembaga ya di pesantren dia bisa bangun ya sebelum subuh kan karena ada aturan dibangunkan, ada pembina gitu ya, ada yang ngurus gitu ya. Tapi sampai rumah dibiarkan sepanjang hari tidur gitu ya. Ya anggap aja untuk mengganti gitu ya, mengganti kurang tidur atau mungkin di pesantren di sekolah nggak ada handphone sampai ke rumah HP-an terus. Ini kan fenomena yang banyak terjadi. Kenapa ya? Kesannya kayak ganti gitu ya. Ya kan mumpung di rumah gitu. Tapi justru hal yang seperti itu sebenarnya tidak menguntungkan karena akan memperlambat ya proses pembentukan gitu. Dan di sini orang tua tetap jadi model. Jadi jangan terlalu jauh berbeda, gitu ya. Di sekolah, di pesantren biasa sholat di masjid sampai rumah ya enggak gitu. Tidak sih gitu. Uang rumah tuh ya paling jauh ke masjid tuh berapa langkah sih gitu. Ya, artinya jangan sampai kemudian perbedaannya itu terlalu kontras gitu ya. Jadi, nah bagaimana kemudian orang tua berharap perubahan yang konsisten gitu ya? Kalau tidak mengikuti apa yang sudah dilakukan di lembaga pendidikan, apa yang sudah dibina gitu ya. Jadwal rutin, aturan rumah gitu ya. Jangan dikira yang punya aturan itu hanya lembaga pendidikan, tetapi rumah itu juga sebuah lembaga. Gitu ya, itu sebuah eh, organisasi terkecil gitu ya di dalam masyarakat di mana di situ ada kepalanya gitu ya, ada ayah sebagai pemimpin ya, bersinergi ya dengan ibu dalam pengasuhan itu bagian dari tanggung jawab orang tua di rumah gitu ya. Pun termasuk dalam membangun komunikasi yang hangat, buka ulas asih saya kira jangan sampai rumah ini tidak tidak mendukung ya apa yang sudah dilakukan di lembaga pendidikan sehingga batan gitu ya dalam disiplin positifnya jangan hanya lembaga pendidik merasa yang ya lembaga saya ini sudah paket komplit gitu ya, paket komplit anak itu bisa menjadi lebih baik tanpa melibatkan orang tua, tanpa mengkondisikan di rumah gitu ya. Nah, artinya ada tanggung jawab lembaga pendidikan untuk melibatkan bentuknya apa yang dididik, jangan hanya anaknya gitu ya, orang tuanya gitu ya. Nah, forum-forum seperti ini kan kalau untuk orang tua bagus ya. Supaya apa? Supaya frekuensinya tuh paling nggak kalau nggak sama banget itu mendekat gitu. Ya, pembiasaan di rumah. Jadi pertemuan dengan orang tua, entah itu semeran, entah itu bulanan, ya di mana pihak sekolah memberikan gitu ya, memberikan edukasi gitu ya kepada orang tua sangat penting. Tuh, ya. Baik. Berikutnya
Nah, ini contoh ya. Karena supaya saya tidak berbicara terus, saya ingin coba ya, ingin partisipasinya nih dari yang ada di sini ya, dari apa yang sudah saya paparkan ya sebelum ke tanya jawab ya. Saya ingin mendengar dulu kalau ada kasusnya begini itu diapakan ini ya. Coba ya, ingin partisipasi ya Mbak Clara ya. Jadi kalau ada ya santri peserta didik siswa itu yang mesti datangnya itu terlambat, soalnya macam-macam, gitu ya. Jadi ini kan salah satu disiplinan dalam kehadiran ya. Jadi selalu terlambat. Nah, kalau kita ingin menerapkan disiplin positif dari apa yang saya paparkan di awal atau pengalaman aja ya, pengalaman yang sudah dilakukan ya. Kalau ada jenis ini termasuk mungkin kalau di level-level kedisiplinan bukan yang sangat berat ya gitu ya. Ini ada bocah-bocah gitu ya, santri-santri yang memang telan gitu ya, bukan teladan tapi telatan. Ya, eh, itu ya Mbak Clara ya. Saya ingin mendengar partisipasi dari audiens ya yang berpengalaman di lapangan. Nah ya, Oke. ada Boleh ya tidak ya. ya, Boleh. Mbak Devinka. Mbak Devinka bisa on cam? Iya, Oh iya, kita dengarkan sedikit apakah suara kasusnya dari Mbak Devinka. terdengar jelas? Silakan. Jelas ya? Hmm. Oke, silahkan Mbak Devinka. Ya, baik, saya izin mencoba ini ya Bu ya, menjawab. Untuk studi kasusnya pakai yang ini gitu. Ya, jadi kalau misalkan saya menemui kondisi seperti ini, saya akan bertanya dulu kepada santri yang terlambat, alasannya itu kenapa terlambatnya. Kemudian, karena di sini kan kasusnya sering ya, sering terlambat. Ketika sudah diketahui penyebab dia terlambat misalnya, saya pernah mengalami dia itu sering izin ke toilet, jawabannya kayak saya di toilet nih tapi kok berulang kali setiap mapel saya itu, terus saya akhirnya eh, tanya ke dia, kira-kira kamu nyaman nggak kalau misalnya telat terus di antara teman-temannya, kan yang lain sudah datang seperti itu. Kemudian eh, apa namanya, saya ingatkan kembali bahwa kita kan punya kontrak belajar, punya kesepakatan di awal. Kalau misalnya terlambat kan eh, berdiri misalnya minimal 10 menit, kalau nggak salah 5 menit seperti itu. Nah, kamu kira-kira malu tidak kayak gitu kalau misalkan sering berdiri sebelum masuk ke kelas saya kayak gitu. Akhirnya kemudian dia iya malu nih gitu. Nah, kemudian saya tawarkan gimana kalau misalnya apa namanya diatur dulu gitu. Eh, Kamu ke toilet dulu nih sebelum sholat asar, karena kan KBM kita waktu itu sebenarnya setelah sholat asar kayak gitu. Nah, jadi diusahakan ke kamar mandi dulu sehingga tidak mempengaruhi jam masuk dia seperti itu Bu gitu. Nah, kemudian nanti akan saya observasi kira-kira ada perubahan tidak dari santri tersebut seperti itu. Oke, Baik, sudah itu saja. Iya, oke. Ya, kita beri aplaus dulu ya Pak untuk Pak Devinka nih ya. Baik ya. Mungkin ada lagi kita kumpulkan dulu. Satu lagi. silahkan. Rekan-rekan semua bisa langsung raise hand ya. Yuk, Nanti, ah, ada atau enggak kita ini? dengar satu lagi ya tanggapan. Jika kasusnya santri yang suka klik, kasusnya Mbak Devinka suka ke toilet ya. Nah, ya. Nah, ada satu ini. Oke, Ya, silahkan ya. silakan. Silahkan bisa on cam. Izin bertanya seperti ini. Saya kan juga merupakan salah satu pengurus di pondok pesantren gitu. Nah, itu bagaimana cara menanggapi ketika ada kasus misalnya gini. Karena kalau di Putra itu kebanyakan kasus-kasus itu dilakukan bukan perorangan, tapi berkelompok gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalnya yang dijelaskan Ibu kan ini sebenarnya tadi lebih ke apa ya?
ke personal satu lawan satu gitu. Koneksi antar pendidik dan yang dididik itu kan lebih ke personal gitu, tidak diumbar ke yang lain gitu. Nah, itu bagaimana cara menanggapinya ketika kasusnya itu santrinya itu melakukannya berkelompok gitu. Sekian, Bu. Oke, iya. Sudah masuk sesi pertanyaan, ini kita tunda dulu Mbak Clara. Oke, Ibu. Iya. 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 Kita langsung ke sesi pertanyaan aja atau bagaimana, Ibu? Atau Ya. menanggapi studi kasus dari Mbak Davinka tadi? Ya, boleh ditanggapi dulu nih untuk kasus yang saya tayangkan nih. Ada tadi setelah Mas Abdillah ada Mas Zahid mungkin mau menanggapi kasusnya sebelum bertanya ya. Nanti pertanyaannya insya Allah saya jawab. Iya. Silakan Mas Zahid. Mas Zahid. Maaf, kayaknya kameranya bermasalah ya. Oh, oke. Kelihatan nggak, Bu? Mm-mm. Kelihatan nggak ya? Terdengar. Jadi kalau kedengaran Bu suaranya ya? Ya, jelas. Oke. Jadi kalau studi case misalkan kayak yang kami alami, bagaimana ketika murid itu bising di kelas, berisik gitu di kelas. Nah, biasa kan itu rutin ya Bu ya, apalagi cowok ya. Nah, sejauh ini treatment yang saya lakukan adalah bagaimana ketika menghadapi anak-anak itu membangun respect dengan mereka begitu. Bagaimana membangun koneksi dan juga respect ke mereka secara satu kelas. Karena saya ngalamin ketika saya memegang satu kelas, kita sebut saja kelas 9A. Dengan cara kami membangun respect kepada mereka, ketika belajar itu hening dan begitu tertib. Bahkan kalau istilahnya pulpen jatuh pun terdengar gitu. Dan dengan hal tersebut, alhamdulillahnya sejauh saya mengajar, karena kan saya di pesantren juga ya, dengan keadaan yang tertib, tidak ada yang tidur, dan kita saya selalu mencoba untuk kayak contoh ketika ada yang ngantuk, melakukan treatment dengan tidak diteriaki, tapi disamperin, dipijit-pijit dikit-dikit, seperti itu. Jadi kurang lebih yang kami lihat sih sejauh ini, bagaimana ketika kita ingin menguasai sebuah kelas, ya kita harus bisa membangun rasa respect dan ibaratnya ada sambungan hati ke hati lah dengan mereka, sehingga kelas menjadi lebih kondusif. Kalau dari kami seperti itu. Terima kasih Mas Zahid. Silakan Bu Rahmi. Oke, terima kasih Mas Zahid. Nah, ya ini sharing memperkaya kasus kita. Baik ya. Jadi tadi yang pertama dulu ya dari Mbak Devinka ya. Nah, alhamdulillah Mbak Devinka sudah melakukan satu pendekatan yaitu dengan berfokus pada solusi gitu ya. Jadi tadi kalau ada santri kok suka terlambat hadir di kelas dari contoh kasus yang saya sajikan ini gitu ya, maka salah satu yang Mbak Devinka sarankan kan kata alasannya katanya dia suka mampir ke dulu gitu ya. Ya. Nah, artinya apapun lah ya alasannya. Tetapi kan intinya kita ingin membuat dia itu tempat waktu kan, jadi tidak terlambat. Karena efek terlambat mungkin ketinggalan pelajarannya gitu ya, mungkin akan mengganggu suasana kelas karena tiba-tiba ada yang masuk padahal sedang sudah dimulai. Memberikan solusi, menyarankan ya itu sudah tepat ya. Nah, yang kemudian perlu dilakukan adalah evaluasinya gitu ya. Jadi si anak ini atau si santri ini kan juga dia perlu diberikan proses cara berpikir apa yang kemudian dia lakukan itu ternyata berdampak pada banyak hal. Nah, dia kan harus sampai mengevaluasi perilakunya. Ya dengan terlambat itu mungkin dia karena udah biasa dia udah nggak malu lagi dan teman-temannya udah pasti dia nih gitu ya tiba-tiba muncul sudah dimulai gitu ya. Tetapi dia juga harus tahu bahwa ada dampak yang ditimbulkan ketika dia terlambat dan itu merugikan dia. Nah, itu refleksikan apa yang dia pahami gitu ya supaya dia tidak menilai karena cuma terlambat aja kok kan saya yang penting hadir gitu ya. Jadi kita dengarkan refleksi dia baru kemudian sampai ke solusi. Tadi sudah tepat menyarankan gitu ya, berfokus pada solusi. Selain tentu ada ketegasan gitu ya. Jadi tegasnya di mana? Di aturannya. Memang harus ada aturan mainnya.
Tidak. Kemudian seberapa toleransi kita terhadap keterlambatan itu, gitu ya. Kita misalnya, kalau kita punya ketegasan bahwa terlambat itu misalnya toleransinya 5 menit, kalian aja nggak usah ikut pembelajaran misalnya, tetapi itu dengan tegas. Itu tanpa kemudian mengganggu tadi ya relasi yang kita tetap nyaman, tetap happy. Aturannya memang begitu dan itu perlu disepakati di awal tentu saja, gitu ya. Jadi ibaratnya itu ada kontrak belajarnya, gitu kan. Nah, dan itu dilakukan secara konsisten, maka otomatis akan eh, harusnya dia harus mengikuti itu. Jadi ada refleksi ya, kemudian solusi. Nah, contoh yang kedua menarik dari Mas Zahid ini ya, yang sudah dipraktekkan ini terkait dengan mengatasi situasi kelas, apalagi anak SMP ya, kelas 9 ya, remaja dengan segala karakteristiknya gitu kan, mungkin putra semua ya, berisik di kelas. Nah, Mas Zahid ini luar biasa, dia punya cara mengendalikan gitu ya, atau meredam ya perilaku yang membuat situasi kelas terganggu itu dengan membangun respect pada santri, gitu ya. Jadi bagaimana ya Pak, respect itu kan menghormati wongke gitu ya. Jadi menjalin hubungan yang positif, koneksi. Jadi dia dibuat nyaman dulu dengan kita sehingga ketika diarahkan mereka pun mau menghormati karena terjadi resonansi ya. Ketika kita menghormati orang lain begitu pula sebaliknya. Berarti cara kita respect gitu ya, memberikan satu proses pembelajaran ya berbasis salah satu masuk. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu ya, tapi memang kita sendiri melihat atau menempatkan mereka itu secara hormat gitu. Bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya kan para santri, para siswa yang belajar itu mereka yang mau melakukan sesuatu yang mungkin tidak banyak orang yang mau melakukannya, gitu ya. Jadi tidak banyak loh anak-anak yang akhirnya mau gitu ya menjalani pembelajaran pesantren gitu ya, yang dengan segala aturannya. Justru mereka adalah orang-orang yang ya kita bayangkan para pembelajar gitu ya, mereka ingin orang yang memperbaiki diri terlepas dari tadi yang karena terpaksa, karena disuruh orang tua gitu ya. Tapi mereka berada di sini di hadapan kita, di kelas kita gitu ya, yang kita bina. Ya, itu kan bahwa mereka adalah orang-orang yang terpilih gitu ya dengan segala latar belakangnya sehingga respect itu kemudian terbangun. Mereka adalah orang yang ingin menjadi baik, ingin menjadi pintar, maka respect itu akan sampai dan mereka lebih mudah untuk tanda petik dikendalikan gitu ya, tanda petik diarahkan. Nah, itu contoh yang bagus dari Mas Zahid pengalamannya gitu ya, sudah berbakat nih ya menjadi pembina ya, menjadi ustadz di kelas gitu ya, yang akhirnya kemudian siswanya juga nyaman ya belajar dengan Mas Zahid. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan, izinkan saya menyimpulkan gitu ya, bahwa sebenarnya proses disiplin positif ya kalau saya tadi katakan sebagai kunci ya, maka disiplin positif ini satu jembatannya gitu ya. Jadi bagaimana berbagai karakter tadi dijembatani ya oleh disiplin. Ya, kalau kita bicara karakter, kita belajar kebiasaan gitu ya. Jadi karakter kita itu sebenarnya apa yang kita biasakan. Pembiasaan itu perlu disiplin sehingga anak gitu ya itu akan belajar bagaimana membentuk karakter yang dia miliki itu dari bagaimana lingkungan pendidik memperlakukannya. Jadi perlakuan yang dia terima itu akan menjadi poin apakah karakter yang diinginkan akan terbentuk atau tidak. Nah, disinilah kita bicara disiplin positif seperti yang saya uraikan tadi dengan harapan ya pendekatan yang tepat akan mengarahkan pada terbentuknya karakter secara lebih permanen begitu ya. Jadi dimanapun ada maka karakter itu tetap bisa terbentuk dengan baik. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti bisa di sesi pertanyaan Mbak Clara, monggo. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan nanti ada yang kurang tepat gitu ya. Jadi semoga ini menjadi pemantik ya untuk belajar lebih banyak ya, lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali ya
Teman-teman boleh dong kita apresiasi bersama dengan emoji tepuk tangan atau jempol yang ada di fitur Zoom, atau mungkin langsung tepuk tangan secara virtual ya untuk Ibu Rahmidiana. Wow, betapa kaya, dalam, dan menyentuh ya tadi pemaparan yang barusan kita ikuti bersama. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Ibu Dr. Rahmidiana SPSIMA Psikolog atas pemaparan yang tidak hanya informatif, tapi juga penuh refleksi dan sangat aplikatif ya Ibu. Dan semoga bisa menjadi acuan khususnya dalam konteks mendampingi, membina, serta membentuk karakter dengan pendekatan yang lebih Amin. berdaya dan juga manusiawi. Oke, langsung saja kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ya. Tapi sebenarnya ini sudah ada beberapa pertanyaan Ibu yang masuk dari tadi di kolom chat dan sudah Clara kelompokkan. Mungkin boleh ya Clara bacakan ya? Oke, jadi tadi ada Boleh. pertanyaan dari Kak Hulia, PP Darul Ihsan. Ini terkait motivasi ya Ibu. Ada juga dari Kak Putri. Jadi ini mungkin Clara kelompokkan beberapa pertanyaan yang terkait motivasi agar lebih singkat dan juga bisa terjawab semua ya. Dari Kak Hulia dan juga Kak Putri, sebenarnya apa saja sih yang mempengaruhi motivasi internal? Apa yang bisa orang tua atau pendidik lakukan dalam mendidik anak sehingga anak atau santri itu tumbuh menjadi seseorang yang bersikap baik berdasarkan motivasi internal. Dan ini juga ada pertanyaan dari Kak Putri, kaitannya gimana sih cara mengelola santri yang mondok, tapi bukan karena keinginan sendiri, Bu, tapi karena keinginan orang tua yang akhirnya berdampak sendiri ketika dia mondok mungkin susah diatur, tidak mau mengaji dan sebagainya. Mungkin itu saja dulu bisa dijawab terlebih dahulu nggih Bu Rahmi. Pertanyaan dari Kak Hulia dan juga Kak Putri. Silahkan. Baik, ya. Baik Mbak Clara. Tadi sebelumnya jangan lupa pertanyaan Mas Zahid ya. Mas siapa? Mas Abdillah. Siapa Iya, tadi? Ya. Mas Abdillah, iya. Dimasukkan ya Mbak Clara ya. Iya, nanti dimasukkan. Dimasukkan di yang mana silakan. Nanti Iya. saya PR. Saya jawab dulu terkait dengan motivasi gitu ya. Ya betul ya. Jadi motivasi manusia itu kalau dibedakan intrinsik, ekstrinsik atau internal, eksternal, dari dalam dan dari luar. Ya kalau kita kemudian diminta mana yang lebih baik gitu ya. Sebenarnya kedua motivasi itu penting ya. Jadi kedua motivasi itu penting. Kita membutuhkan orang lain, membutuhkan social support, dukungan orang lain untuk menyemangati gitu ya. Tetapi memang kalau memilih gitu ya, disuruh milih, yang harus dikuatkan itu motivasi intrinsik atau internal tadi. Motivasi dari dalam. Pertanyaannya bagaimana membangun motivasi dari dalam gitu. Nah, disinilah hebatnya manusia ya. Jadi manusia itu sebenarnya punya potensi untuk memiliki dorongan, memiliki keinginan, memiliki impian, harapan-harapan tentang diri dan kehidupannya. Gitu. Ya, kita bisa memulai membangun motivasi itu dari situ. Ya. Jadi sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh seseorang gitu ya. Jadi anak-anak peserta didik santri itu harus diajari biar punya impian, punya harapan, punya keinginan yang positif tentu saja tentang dirinya dan kehidupannya. Kenapa? Karena tujuan, arah, impian itu akan membantu mereka menetapkan langkah yang harus mereka tempuh gitu. Ibaratnya mau menuju ke satu tempat, ya satu kota lah yang paling gampang, mau ke Surabaya gitu ya. Untuk ke Surabaya mereka kan harus cari tahu ya kemana mereka harus menghadapkan badan gitu ya, ke barat atau ke timur gitu ya kan. Tapi kadang-kadang orang itu jadi lemes, nggak punya motivasi, tujuannya aja nggak jelas kok ya kan. Jadi motivasi internal mulai dengan menetapkan tujuan, kamu mau ngapain, kamu mondok ke sini itu mau apa, cari apa gitu ya, nyuruh-nyuruh, didorong, bahkan rodok dipaksa gitu ya, suruh mondok ya. Jadi memang start itu kalau dibiarkan, artinya tanpa kemudian kita kelola, ya supaya yang eksternal itu ya tidak masalah, karena kadang-kadang butuh gitu, ya butuh eksternal itu. Tetapi bagaimana menjadikannya ketika sudah di dalam yang tadinya terpaksa itu menjadi sukarela, ya yaitu dengan merumuskan tujuan. Ya, memang perlu
pendekatan yang khusus ya, karena mereka ini potensi tadi ya, potensi melanggar ya, karena bukan dari dalam dong. Ya akhirnya pelanggaran itu kelihatan tuh petanya ya. Orang-orang yang nggak motivasinya dari dalam itu cenderung anggar gitu, karena mungkin tujuannya harus dikeluarkan sisa no menang kurang betah orang kene gitu ya. Misalnya ya. Kenapa? Karena itu sangat eksternal. Nah, di sini PR-nya. Jadi dari awal sudah teridentifikasi ya, mana yang benar-benar motivasi karena dirinya ingin menuntut ilmu, ingin mencari lingkungan yang dan sebagainya, itu kita punya peta tuh si santri ini. Jadi kan selain ada tes kan harus ada wawancara gitu ya, wawancara yang ngobrol. Ya, jadi benar keinginanmu sendiri gitu ya. Mungkin ada yang jujur enggak, sebenarnya saya enggak mau gitu ya dari orang enggak. Kalau komunikasinya enak kan dia terbuka dan terbuka itu bukan sebuah kesalahan. Nah, ketika kita mendapatkan peta gitu ya, internal eksternal, kita tahu mana yang harus ditreatment lebih dulu gitu. Supaya mencegah mereka jadi pelanggar atau cari-cari cara ya supaya mereka enggak keluar lah dari sini wong enggak terbangun kok. Nah, padahal tadi saya sampaikan manusia punya kekuatan dari dalam kok. Walaupun semula eksternal tadi bisa kok diajak gitu ya, dibuka ruang kesadarannya supaya kehadiran mereka di sini ini jadikan sesuatu yang bermakna bagi dirimu walaupun awalnya itu ya kepeksa gitu ya. Nah, disinilah kemudian peran pendidik ya. Jadi peran pendidik bagaimana tadi, ayo gitu ya. Sekarang sudah berada di sini gitu ya. Sudah terlanjur, kan ada ya, sudah terlanjur. Yuk mari kita buat pemaknaan, penghayatan. Kok bisa ya Gusti Allah tuh ya membuat saya tuh ada di sini, jadi ya enggak di sini loh gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya eh, sampai pada titik ya kedewasaan berpikir bahwa tidak semua hal yang kita lakukan itu berawal karena kita ingin melakukannya. Ya, ada hal-hal yang pada akhirnya harus sesuatu yang oh ini buat saya gitu. Nah, tinggal temukan kebaikan itu. Sehingga dialog di awal tadi salah satu persiapan ya mereka siap siap nyantri. Yuk bangun kesadarannya supaya mereka memiliki motivasi internal. Eksternalnya ya enggak apa-apa, namanya juga proses. Bangun kesadarannya. Yuk sekarang tetapkan tujuanmu. Ya, kamu mau cari apa? Manfaat apa yang sekiranya kamu bisa dapatkan di sini? Kita belajar di sini gitu ya. Bangun tujuannya. Gitu. Kadang-kadang mungkin ya, apakah mengikuti gitu ya kehendak orang tua itu sebuah kesalahan? Tidakkah kamu ingin misalnya membangun motivasi itu menjadi internal bahwa ya dengan saya manut gitu ya muga-muga gitu ya mudah-mudahan ini jadi poin birrul walidain gitu ya. Ya ini cara saya berbakti pada orang tua. Wong saya juga belum bisa memberikan apa-apa, kasih kebahagiaan apa-apa gitu ya. Ya boro-boro ngasih gitu kan. Minta terus gitu ya. Nah, pakai kita bangun setidaknya ya kamu cari keutamaan dari berbakti pada orang tua sesuatu yang semula terpaksa tapi kalau spiritnya, pemaknaannya baik itu akan bermakna, itu akan jadi energi gitu ya. Jadi nah dialog itu bisa sedikit demi sedikit dibangun. Lalu tujuan goal-goalnya itu terus ya dipantau. Kalau goal itu kan nggak bisa hanya awal ya. Ya, jadi misalnya tadi ya berapa bulan semester depan, kamu ingin menguasai apa tujuannya. Terus selepas dari pondok kamu mau ngapain? Nah, kontribusi apa yang kamu pernah? Hal seperti itu digali di awal. Ya, jadi membangun kesadaran, menetapkan tujuan itu harus terbang. Jadi mengasih motivasi ya kalau mau santri-santri baru ya, itu lihat dulu petanya. Ya, kelompok yang murni eksternal gitu ya, atau yang sudah memang internal. Ya, ada anak-anak yang memang ya semangat ya dengan fitrahnya yang terjaga tuh semangat gitu ya pengen mondok. Itu kan potensi gitu ya. Itu harus kita kasih tempat anak-anak yang sudah sejak masuk aja sudah mulai bener gitu ya. Nah, itu kan potensi ya, justru yang akan membuat kondusif gitu ya pembelajaran tersebut ya. Nah, mungkin itu ya Mbak Clara ya, mudah-mudahan bisa jawabnya. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nggih.
Oke, tadi dari pertanyaan Mas Abdillah dulu mungkin ya Ibu ya. Soal bagaimana sih cara kita menghadapi ketika anak yang melanggar peraturan ini adalah anak-anak yang sekelompok gitu. Karena dari tadi kita kan membahas secara personal gitu Ibu. Gimana nih, apakah ada pendekatan lain atau mungkin sama aja? Silahkan Ibu Rahmi. Oke ya, pelanggaran berjamaah. Ya, pengaruh teman sebaya ya di usia-usia nyantri ya remaja nih. Oh itu jelas sangat kuat ya. Solidaritas, ikut-ikutan, konformitas ya, pokoknya melu lah. Apalagi yang diikuti itu yang memang sesuatu yang menyenangkan gitu ya di usia itu. Jadi kan kalau bareng-bareng kok lebih asik gitu ya, walaupun itu pelanggaran gitu ya. Nah, kita pahami ya dunia dunia santri yang seperti itu gitu ya. Ini beraninya tuh rame-rame. Ini hal umum, ya hal umum dulu, oke. Hal umum belum tentu benar gitu ya. Maka treatmentnya kan pendekatan kelompok gitu ya. Artinya di dalam satu kelompok itu yang terdiri dari beberapa orang, nah mesti ada leader tuh, ya, ada inisiatornya, ada pimpinannya, ya kan? Yang lain pin follower. Nah, ya, pimpinan ini nggak mesti satu ya. Artinya pemilik gagasan untuk melanggar itu bisa lebih dari satu. Jadi orang-orang kunci. Nah, ya. Karena kita bisa memulai mendekati dari situ karena yang lain tuh cuma ikut-ikutan. Jadi kita bisa buat klasifikasi tuh, misalnya kelompok 10 orang, rombongan ingin melanggarnya. Ya, kita bisa lihat petanya. Mana ini yang meliding duluan, inisiatornya nih siapa? Mana yang dia cuma ikut-ikutan. Gitu, ya. Nah, sama dialog itu jelas ke depan kan. Tadi semangatnya, semangat disiplin positif itu kan pembelajaran. Semua orang di dalam kelompok itu harus belajar sesuatu. Ya, semua orang harus mampu merefleksikan diri walaupun cuma ikut-ikutan, ya kan? Kita akan mengajari kelompok ikut-ikutan ya tentang bagaimana akibat dari ikut-ikutan itu ya terhadap sesuatu yang buruk gitu ya. Kita akan belajar bagaimana kita punya keputusan pribadi ya, tidak hanya karena diajak orang apalagi dipaksa temen melu gitu ya. Jadi justru temen gitu. Ya, tapi kan akhirnya melanggar juga gitu. Jadi masing-masing kelompok ini, klasifikasi ini kita dekati dengan cara berdialog, ya, berkomunikasi tadi, ya, komunikasi yang asertif, empatik, ya kita sampaikan, kita gali tetap gitu ya. Jadi artinya dalam tadi kalau di awal cenderung pendekatannya personal ya, jadi person to person, dalam pendekatan kelompok itu begitu. Ya, kita bisa mengklasifikasikan membuat grup yang meliding para inisiator gitu ya. Artinya beda itu setelah kita berdialog membuka gitu ya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa kok ngajak-ngajak temen gitu ya? Gali aja dulu gitu ya. Kita gali karena kalau perkara apa ya, mengambil keputusan gitu ya, apalagi terkait dengan sanksi semuanya sebenarnya sudah jelas ya. Konsekuensi sudah ada di dalam aturan. Kalau lembaga kan punya aturan, mereka tahu bahwa perilaku itu salah, mereka tahu. Justru yang ingin kita dengar, bagaimana refleksi mereka ya. Mengapa mereka mengajak orang atau mengapa mereka mengikuti ajakan yang tidak baik? Itu kita dengarkan supaya terjadi refleksi, jadi proses belajar terkait dengan konsekuensi. Apakah mereka siap dengan konsekuensi itu? Gitu ya. Terkait dengan akibat, gitu kan ada sebab akibat, gitu ya. Jadi intinya adalah poin ya pada bagaimana kita menjadikan momen ini apakah personal, atau berjamaah, masing-masing harus belajar ya. Mereka yang menjadi inisiator atau leadernya, mereka yang jadi ikutan saja, mereka harus paham posisi itu. Ya, kamu ikut-ikutan, kira-kira. Gitu ya. Kalau temenmu ngajak nyemplung sumur gitu ya, ikut juga kah? Gitu ya. Jadi artinya mereka harus belajar menimbang gitu ya, menimbang mana yang harus mereka ikuti, mana yang tidak, mana yang itu akan berdampak buruk pada dirinya, mana yang tidak. Gitu. Ya, jadi saya kira pendekatannya tidak jauh beda, hanya kita mencoba memetakan berdasarkan siapa mereka dalam kelompok itu. Ya, sebelum kemudian mereka mungkin kita berikan tadi ya penugasan. Justru support group itu harusnya diarahkan bahwa kelompok ini akan saling support, akan saling mengawasi gitu ya supaya perilakunya lebih baik gitu ya setelah peristiwa atau pelanggaran yang sedang kita tangani ini.
Gitu ya Mbak Clara ya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Bu Rahmi. Mas Abdillah, kira-kira terjawab atau tidak ini? Gimana ini tadi Mas Abdillah? Oke, kita lanjut aja nih Ibu. Masih ada pertanyaannya. Ini terkait, kalau tadi terkait motivasi, kemudian tadi pendekatan secara kelompok. Ini kita beranjak ke pertanyaan seputar takziran, hukuman, dan juga disiplin positif. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang sudah terangkum. Ada dari PP Al-Hidayah Kulon Progo, ada dari Kak Nanuko, dan juga Kak Maulidatun Nazifah. Jadi secara garis besar nih Ibu, isi dari pertanyaannya adalah gimana sih cara atau contoh disiplin positif ketika ada seorang santri yang sudah berulang kali melakukan kesalahan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika sudah berulang-ulang tapi dia melakukan lagi seperti itu. Kemudian bagaimana caranya menghadapi santri-santri atau anak-anak yang dia itu tidak takut dengan hukuman. Jadi tidak kapok, tidak takut juga atas hukuman yang akan dia dapatkan seperti itu, Bu. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih cara mendisiplinkan santri dengan generasi yang berbeda-beda? Karena kalau di sini kata Kak Nanuko, sedangkan metode psikologis secara teori itu tetap, Bu. Tapi yang dihadapi itu kadang berasal dari generasi yang berbeda-beda. Sehingga mungkin cara menghadapinya pun berbeda-beda. Seperti itu, Ibu Rahmi, silahkan bisa dijawab. Ya, baik ya. Satu-satu ya. Tadi ketika seseorang melakukan tindakan ya pelanggaran kok berulang-ulang gitu. Kenapa bisa berulang-ulang ya? Artinya apa? Dia tidak belajar ya. Artinya kalau ada pembelajaran itu belum berhasil itu ya. Karena apa? Karena dia punya kecenderungan mengulang, itu satu hal dari sisi pembelajarannya. Yang kedua, si individu ini yang pasti akar masalahnya apa? Dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Sudah tahu salah, ya sudah paham konsekuensinya. Bahkan tadi yang ada orang santri yang memang dia sendiri nggak takut hukuman, ya hukuman yang dijalani aja tuh. Ya nanti ulang lagi. Ya, artinya ada yang perlu dievaluasi dong. Ya, ketika tadi ya spirit ya semangat atau sistem menghukum itu tidak efektif. Tidak memberikan seseorang itu kemudian menjadi sadar ya. Jadi jera ini jera yang berkesadaran ya. Jadi bukan jera takut gitu. Ya. Jadi bukan lembaga pendidikan itu lembaga yang bukan menghasilkan para penakut gitu ya. Justru orang-orang yang memang menyadari ya bahwa pilihan perilaku itu akan menghasilkan satu konsekuensi. Beda ya konsekuensi dengan hukuman gitu. Gitu ya. Nah, kalau memang spiritnya menghukum, apalagi hukuman itu tidak efektif, evaluasi lagi. Artinya kita ya dari sisi pendidik harus mengevaluasi. Jangan-jangan memang kita belum memulainya dengan membangun kesadaran. Libatan banyak aspek ya di dalam jiwa manusia ya. Jadi secara kognitifnya ya, hatinya juga gitu kan, didekati gitu ya. Supaya terbuka semuanya, tindakannya ya diluruskan. Jadi kalau hanya kognitif kan ya, yang itu hanya masuk di kepala tapi tidak sampai ke dalam hatinya, mungkin itu juga tidak mudah untuk membuat dia berubah. Betul. Jadi pendekatannya memang harus bisa menyentuh berbagai aspek ya dari jiwa manusia. Ya. Jadi artinya kalau berulang kali silahkan evaluasi gitu ya. Kemudian evaluasi itu ya pendekatannya dievaluasi gitu kan. Kemudian si anaknya itu sendiri apakah dia punya problem dengan pengendalian dirinya? Apa yang membuat dia kesulitan mengendalikan diri? Apakah dia perlu bantuan orang lain untuk selalu mengingatkan, untuk ngerem? Ya, artinya ada langkah preventif. Pada situasi apa dia itu kok sulit gitu ya mengendalikan diri. Misalnya gitu ya, dia selalu berlambat-lambat tadi ya, masuk ke kelas telat. Oh, kita perlu ya mengutusnya ya mencari teman yang bisa membantu dia gitu ya, biar dia itu ayo saatnya berangkat. Jadi perlu bantuan orang lain kan dia sendiri tidak punya tadi cukup energi ya untuk kemudian muncul kesadarannya. Nah, ini kan proses ya. Apakah kita
menghadirkan seseorang yang bisa dampingi dia berproses bisa mengendalikan diri. Berarti itu eksternal ya. Internalnya kita bangun kesadarannya gitu ya. Kalau sampai berulang kali dia tidak belajar, gitu ya. Kalau tidak belajar yang harus dilihat, dinilai, dievaluasi, boleh jadi pendekatannya. Ya, sentuh kesadarannya dulu. Ya, buka dulu pikirannya, lunakkan dulu hatinya, gitu ya. Supaya kemudian dia bukan karena takut hukuman, karena terbukti hukumannya tidak membangun kesadaran, gitu ya, tidak memberikan efek jerah, gitu ya. Oke, yang kemudian yang ketiga tadi ada gap generation ya. Nah, betul sekali, gitu ya. Ya, memang Imam Ali ya, bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan kan dididik anakmu sesuai dengan zamanmu ya, karena mereka zamannya, karena dia akan hidup di zaman yang berbeda. Nah, inilah zaman yang berbeda itu, gitu ya. Artinya bahwa kalau hari ini, gitu ya, generasi saat ini dengan digitalisasinya, gitu kan, dengan ya segala kriteria yang mungkin berbeda dari zaman, maka orang tua pendidik harus mengadaptasi pendekatan, gitu ya. Perubahan zaman itu harus kemudian membuat metode ini terus dikembangkan, pendekatannya terus dikembangkan. Tidak bisa lagi orang tua misalnya semacam saya bernostalgia. Dulu saya begini, bisa, kok kamu sekarang enggak, itu udah salah. Gitu ya, pasti nanti dijawab. Kan beda zamannya, mereka udah pinter, ngeles, ya jauh. Kan sudah berbeda. Ya memang faktanya berbeda. Kita tidak bisa menutup mata dari berbagai perubahan itu. Anak-anak tidak hanya menerima nasihat dari orang tuanya, mereka bisa dapat nasihat dari konten, dari media sosial, ya kan? Berseliweran itu, ya, nasihat-nasihat gitu ya. Tapi nasihat itu apakah itu tepat gitu ya? Apakah itu sesuai? Nah, ini kan kemampuan untuk memilih dan memilah. Ya, kadang-kadang mungkin yang disarankan itu tidak sesuai gitu. Nah, jadi bagaimana kita coba masuk ke dunia mereka yang mana? Yang saat ini. Ya, walaupun kita adalah generasi terdahulu sebelumnya, gitu, pembagian gen itu mungkin yang ya Gen Z ya, sebelumnya ada millennials gitu ya, sebelumnya lagi X dan seterusnya ya. Sekarang udah gen Alpha ya, setelah itu ada lagi gitu ya. Ini berbagai generasi, tapi terlepas dari pembagian itu, sebenarnya kalau kita mengacu pada pendekatan dalam disiplin positif itu, prinsip dasarnya sih sama ya, sama. Hanya saja kita lihat mereka itu hidup di zaman apa gitu ya, sehingga cara metode-metode lama tidak otomatis bisa diterapkan hari ini gitu, karena mereka sumber belajarnya semakin banyak. Boleh cara yang kita sarankan, ternyata mereka itu juga punya cara dari tadi ya, dari media-media produk digital, kita diskusikan gitu ya. Saya punya cara ini, kamu punya cara apa ya yang bisa membentuk misalnya agar kamu itu lebih konsisten, lebih disiplin gitu. Itu kita gali. Kita bisa mengajari mereka, yuk sekarang misalnya kita kasih tugas gitu ya. Kamu searching tentang cara, misalnya ingin apa ya, membuat mereka disiplin aja yang paling mudah ya. Cara agar seseorang disiplin seperti apa, kamu searching gitu ya, kasih tahu, nanti kita diskusikan gitu ya. Cara yang kamu temukan dengan cara yang akan saya ajarkan. Apakah itu sama? Nanti dicari benang, oh ternyata ya ada hal-hal yang itu sebenarnya jauh berbeda yang bisa kita terapkan gitu ya. Jadi artinya gap generasi itu bisa didialogkan dengan pengetahuan mereka saat ini ya, situasi mereka saat ini, supaya apa? Supaya match gitu ya, sejalan. Tidak perlu memaksakan cara-cara lama yang itu efektifnya di masa lalu tepat lagi. Jadi bukan caranya yang salah, tapi zamannya yang berubah. Ya, itu Mbak Clara. Oke, luar biasa Ibu Rahmi. Boleh teman-teman kasih apresiasi untuk Bu Rahmi? Ya, jawaban yang sangat solutif sekali Ibu. Oke, sepertinya sudah pukul 9.50 ya, tepat waktu. Ini mungkin kita akhiri ya Ibu ya, sesi tanya jawabnya ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman semua. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita hari ini.
Dan jangan lupa ya teman-teman, silahkan untuk mengisi link presensi terlebih dahulu sebelum kita akhiri nanti pertemuan virtual kita pada pagi hari ini. Ya, tadi sesi yang penuh dengan ilmu dan wawasan baru ya mengenai disiplin positif. Sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Rahmidiana SPSI MA Psikolog atas penyampaian materi yang sangat kaya, aplikatif, dan membuka ruang baru dalam cara kita memandang disiplin positif sebagai fondasi untuk mendidik, membersamai teman-teman, murid-murid, santri-santri dengan kasih sayang dan juga kesadaran. Dan tak kalah penting juga, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh peserta ya, yang aktif mengikuti, bertanya, dan berbagi energi positif sepanjang pertemuan ini. Tentunya kehadiran dan partisipasi teman-teman sungguh menjadi semangat tersendiri bagi saya dan juga narasumber. Dan jangan lupa ya teman-teman, rangkaian kuliah singkat psikologi dari RMI PWN UDIY akan terus berlanjut setiap Sabtu dan Ahad sepanjang bulan Mei 2025. Pastikan teman-teman sudah siapkan diri untuk bertemu kembali dan memperdalam wawasan dengan tema-tema menarik dan juga dari narasumber yang inspiratif. Semoga ilmu yang kita gali hari ini bukan sekedar teori, melainkan menjadi bekal dalam praktik hidup sehari-hari. Memperkuat ikatan kasih dan menumbuhkan sikap saling menghargai dalam setiap interaksi. Oke. Tapi sebelumnya jangan lupa ini kita harus ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman bisa on cam karena nanti akan Clara tangkap layar. Karena ini ada 246 peserta, jadi kayaknya 10 kali tangkapan layar ya, biar semuanya bisa tertangkap. Silahkan teman-teman bisa on cam, siapkan pose terbaik, karena akan ditangkap layarnya. Oke. Ini udah on cam semua apa belum ini? Silakan teman-teman on cam. Ya, siapkan 10 gaya karena nggak tahu ya ini di tanggapan keberapa nanti. Sesuai dengan layar Clara. Oke. Kita mulai ya. Oke. Clara hitung tanggapan pertama. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Yang kedua. 1, 2, 3. Ya. Lanjut yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Keempat, nggih. 1, 2, 3. Oke. Kelima, nih setengahnya ya, dari 10 kali. Oke, yang kelima. 1, 2, 3. Ya, yang keenam. Jangan bosan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, yang ketujuh. 1, 2, 3. Yang kedelapan. Banyak sekali ya, ternyata 10 kali. Oke. 1, 2, 3. Yang kesembilan. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ya. Ya, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, 10 kali. Semoga semuanya tertangkap ya ini. Udah 10 kali ya. Oke, teman-teman semua, kami juga mengajak teman-teman untuk terus menjaga komitmen belajar ya. Atau perlu mencatat hal-hal penting dan tentu saja menerapkan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu harus selalu disertai dengan amal ya. Dan semoga setiap langkah kita ke depan senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup kelas kuliah tingkat psikologi
hari ketiga kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata dari lubuk hati yang paling dalam ya, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan semangat baru, wawasan yang lebih kaya, dan tentunya hati yang tetap terbuka untuk belajar dan berbagi bersama. Semoga vibe positif kita stay on terus ya, sampai kita ketemu lagi nanti, dan jangan lupa beristirahat, dan terus recharge hati juga. Saya Clara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pamit semuanya. Ya. Terima kasih banyak. Matur nuwun Bu Rahmi. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.